Pagi, ini selamat datang kembali di mata kuliah ekonomi informasi. Ini adalah rekaman untuk pertemuan ke-12. Maaf. Di mana di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan diskusi terkait penggunaan platform Odoo. Dan Odoo ini kita akan coba untuk kembangkan untuk bisa mengakomodasi konsep keamanan informasi yang sudah kita diskusikan selama beberapa minggu terakhir ini, yaitu kaitannya adalah dengan menggunakan atau menerapkan roles dan responsibility. Oke. Nah, di Odoo, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menginstalnya, dan kemudian bagaimana cara melakukan setup, dan menambah aplikasi atau modul yang kita perlukan. Dan di sini kita sudah menginstal aplikasi employee, di mana aplikasi employee ini adalah salah satu komponen di dalam Odoo ERP, yaitu untuk pengelolaan kepegawaian. Di sini sudah kita buat beberapa data employee, yaitu ada Dwi Giovanni sebagai Direktur IT, dan di bawahnya ada Hafiz Amrullah sebagai Kepala Pusat Siswo, dan juga ada Pradipta Kurniawan sebagai Kepala Pusat DevOps. Nah, tadi pagi sudah saya tambahkan dua buah akun tambahan, yaitu Staff IT 01 yang ada di bawah Pradipta, dan juga Staff IT 2 yang ada di bawah Hafiz Amrullah. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi employee dalam Odoo ini, kita bisa melihat seperti misalnya kita bisa klik Dwi Giovanni sebagai Direktur IT, dan nanti akan ditampilkan strukturnya bahwa Dwi Giovanni itu memiliki 4 pegawai di bawahnya, termasuk Hafiz Amrullah dan Pradipta Kurniawan. Dan kalau kita klik Hafiz Amrullah misalnya, di sini benar kelihatan bahwa Hafiz Amrullah itu memiliki 1 staf di bawahnya, yaitu adalah staf IT 02, yang job desk-nya adalah sebagai data analis. Jadi kita sudah membuat sebuah struktur organisasi, mulai dari Direktur IT, kemudian ada Kepala Pusat Siswo, dan juga Kepala Pusat DevOps, dan masing-masing kepala ini memiliki 1 orang staf, baik staf IT 01 dan staf IT 02. Nah, tidak semua employee itu perlu kita create sebagai user kalau di Odoo. Contoh misalnya seperti ini. Di sini hanya ada 3 user. Dan 3 user tersebut itu termasuk administrator sebagai akun akses default dari Odoo. Jadi pada saat kita menginstal Odoo minggu lalu, itu sudah ada akun administrator. Nah, selain itu, sudah saya tambahkan 2 buah akun lagi, 2 buah user lagi, yaitu staf IT 01 dan Pradipta Kurniawan. Jadi di sini yang bisa akses ke aplikasi Odoo itulah staf IT 01 dan Pradipta Kurniawan, termasuk tentu saja administrator. Nah, kalau kita melihat misalnya staf IT 01, ini, dia punya kewenangan tertentu. Jadi di sini bisa kita buatkan akses right-nya apa saja dia. Dia berhak untuk melakukan apa saja terkait dengan platform Odoo ini. Dia boleh ngapain aja. Nah, ini sebenarnya sudah mencakup roles dan responsibility. Jadi setiap user itu memiliki responsibility yang
bisa kita beda-bedakan. Misalnya, akses right untuk staf IT 01 itu adalah untuk mengelola human resource, dia statusnya adalah hanya sebagai officer. Sementara kalau misalnya saya buka yang user kedua, yaitu Pradipta Kurniawan, kita coba dulu, setting, user, dan kemudian Pradipta Kurniawan. Nah, akses right atau kewenangan yang diberikan kepada Pradipta Kurniawan untuk aplikasi human resource-nya atau employee tadi, termasuk satunya, dia sebagai administrator. Jadi berbeda levelnya dengan yang staff IT 01 yang dia hanya adalah officer. Oke, jadi akses right atau kewenangan dia boleh ngapain aja itu melekatnya ke user. Tentunya dia pasti ke user kan, bukan ke employee. Kenapa? Ya soalnya untuk bisa memberikan kewenangan, ya tentunya orang tersebut dia harus login terlebih dahulu. Nah, untuk bisa login tentunya dia harus bisa sebagai user, bukan sebagai employee yang belum tentu punya user. Nah, user staf IT 01 kita berikan kewenangan hanya sebagai officer. Sementara atasannya, yaitu Pradipta Kurniawan, dia memiliki kewenangan sebagai administrator. Dan ini bisa kita buat. Misalnya, contohnya ya, kita coba untuk create user baru. Misal tadi yang staff IT 02. Ini. Kemudian passwordnya, saya lupa password kemarin saya bikin apa. Oh, masih kosong karena ini user baru kan. Password emailnya misalnya adalah staff SDM 01, tapi jadi ini yang staff IT 01 ya. Jadi sekarang saya tambah menjadi 02. Kemudian akses right-nya sebagai apa? Misalnya untuk aplikasi human resource, dia karena staff tentunya dia hanya sebagai officer saja. Jadi sini ada dua pilihan saja, officer atau administrator atau tidak sama sekali. Kalau tidak sama sekali berarti dia tidak memiliki hak apapun untuk bisa mengubah-ubah human resource. Ini kalau blank seperti ini. Tapi kalau kita set sebagai officer, berarti dia bisa mengakses aplikasi human resource, tapi dengan kewenangan yang terbatas. Contohnya seperti ini. Dan kita tidak akan membuat user baru, jadi kita hanya menggunakan user yang sudah saya buat tadi pagi. Oke, sekarang kita ingin tahu sebenarnya employee officer itu sebenarnya kewenangannya apa aja sih? Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari sini. Di sini sudah ada pendefinisian 110 access right, dan 2 di antara 110 ini adalah Human Resource Employee Officer dan Human Resource Employee Administrator, yang tadi untuk Pradipta. Kalau kita coba saja, kita klik di sini, maka dia akan memberikan daftar akses right yang bisa digunakan di Odoo itu apa saja. Jangan lupa ini saya sebagai administrator ya. Karena sebagai administrator makanya saya bisa mengakses ini. Tapi kalau si staff IT 01 yang login tentunya dia nggak bisa mengakses ini. Bahkan yang Pradipta tadi pun juga tidak bisa mengaksesnya. Karena ini khusus hanya untuk administrator saja. Nah, kalau kita coba lihat, saya ingin membatasi akses ke aplikasi
employee atau human resource. Employee berarti di sini kita bisa lihat employee officer. Employee berarti dia adalah di berat lagi, tadi yang staf IT 01. Nah, tadi adalah employee officer. Makanya di sini groupingnya adalah employee officer. Oke. Dan kalau kita perhatikan di sini, dia punya pembagian kewenangan aksesnya adalah read, write, create, dan delete. Oh, berarti akses right atau kewenangan yang di setup di Odoo itu menggunakan model CRUD. Model CRUD berarti saya besar dulu hurufnya. C-nya adalah create, R-nya adalah read, U-nya adalah update, D-nya adalah delete. Meskipun di Odoo dia namanya sedikit berbeda. Read sama, write sama, cuma write di sini dia adalah untuk update sebenarnya. Jadi di Odoo namanya adalah write. Kalau read sama read. Nah, kemudian yang create ini juga sama, di Odoo juga create, dan delete adalah seperti ini. Jadi yang beda hanya di penamaan U-nya. Kalau di model CRUD dia namanya adalah update, kalau di Odoo dia namanya adalah write. Nah, apa maksudnya dengan CRUD ini? CRUD itu berarti kita bisa membatasi akses seorang user, dia boleh baca enggak? Kalau boleh baca, berarti dia bisa membuka dan membaca. Kemudian user itu bisa update enggak? Jadi datanya sudah ada, tapi ingin dia update. Misalnya, wah tanggal lahirnya ternyata salah. Dia umurnya baru 21 tahun, tapi kok di sini tulisannya 41 tahun. Berarti dia boleh untuk melakukan updating atau write kalau di Odoo. Nah, kalau yang create itu berarti dia datanya ada di sistem. Maaf, kalau dia create berarti datanya belum ada di sistem. Dia boleh enggak bikin misalnya pegawai baru. Nah, itu adalah aksesnya adalah create. Jadi bedanya create sama update, kalau update datanya sudah ada, tapi ada satu atribut yang ingin dia ubah. Misalnya kayak tadi tanggal lahir. Sementara kalau create, datanya belum ada, data pegawainya itu belum ada. Nah, sekarang dia boleh enggak meng-create pegawai baru di Odoo. Nah, itu dia hak aksesnya adalah harus create. Dia boleh membuat yang baru. Kemudian kalau delete, itu berarti datanya sudah ada, tapi ingin dia hapus seluruh data. Jadi misalnya, oh pegawai ini sudah tidak bekerja di kita nih, dia sudah resign. Maka dia akan dipindahkan ke data lainnya, misalnya ke tabel lainnya, tapi sifatnya adalah untuk sebagai record saja. Bahwa dia dulu pernah bekerja di kita dan sudah resign atas keinginan sendiri tahun 2021. Nah, pada saat dia dipindahkan, berarti di data aktif pegawai itu harus dihapuskan. Jadi dia harus di-delete. Nah, user ini boleh nggak, berhak nggak dia mendelete pegawai ini? Karena dia harus delete untuk dipindahkan ke data pegawai lama atau data pegawai yang sudah history. Seperti itu. Nah, itu fungsi dari CRUD, CRUD. Jadi memang sedikit berbeda dengan konsep roles and responsibility yang dijelaskan di COBIT. Kalau di COBIT kan kita mengenalnya dengan konsep RACI kan. Siapa yang berhak untuk membuat,
dan dia juga yang harus memonitor sampai close. Misalnya tadi ada order pelanggan, dia yang berhak untuk create, dan dia juga nanti yang menutup order tersebut. Oke, order sudah bisa dinikmati oleh pelanggan kita. Itu R-nya, responsible. Kemudian A-nya itu adalah yang accountable, siapa yang memiliki kewenangan untuk siapa yang jadi bertanggung jawab terhadap order tersebut. Soalnya kalau semua dikerjakan oleh R, maka takutnya dia ada fraud. Padahal pelanggan yang tidak mesen, tapi dia bikin-bikin order aja, gitu. Bikin order agar nanti seakan-akan, wah, order produk kita ini banyak peminatnya loh, gitu. Padahal itu adalah order bodong semua. Nah, untuk menghindari fraud seperti itu, makanya ada A-nya, accountable. Siapa yang tanggung jawab untuk prosesnya yang dilakukan oleh si R tadi. Nah, makanya biasanya dia A itu dia berfungsi sebagai melakukan approval. Jadi pada saat order di-input oleh si R, maka harus ada si A yang nanti bertugas untuk melakukan pengecekan. Oke, ini bukan order bodong, ini memang valid ordernya. Maka dia akan melakukan approve. Oke, lanjut. Itu fungsi dari A. Nah, kalau di Odoo ternyata dia berbeda. Dia bukan menggunakan konsep RACI, tapi dia menggunakan konsep CRUD, CRUD. Siapa yang berhak untuk create dan siapa yang berhak untuk update. Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata officer untuk menghandle employee yang ini, dia ternyata boleh membaca, tentu saja boleh baca dong, tapi dia juga bisa write, jadi bisa ngupdate dia. Dan dia juga bisa create. Dan dia juga bisa delete. Wah, kalau seperti ini, ya berarti lumayan berbahaya. Berarti konsep racinya jadi ditabrak sama dia. Karena dia yang bisa create, dia juga yang bisa update. Nah, ini yang kita hindari. Kalau di model raci. Makanya nanti kita harus bisa memilah siapa yang berhak untuk create, siapa yang berhak untuk write. Seperti ini. Oke, tapi itu untuk rekaman berikutnya. Sekarang kita hanya mencoba untuk seperti apa sih CRUD yang ada di Odoo ini. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata employee dia sudah bisa CRUD total. Nah, kita coba untuk membatasi. Employee tidak boleh create. Nah, kita edit dulu. Employee, officer itu tidak boleh melakukan create, jadi nggak boleh bikin pegawai baru, dan juga nggak boleh menghapus pegawai yang sudah ada. Dia hanya boleh membaca dan boleh mengupdate. Misalnya ada perubahan alamat, seperti ini misalnya. Nah, ini kalau kita save, sudah. Nah, sekarang karena sudah sekarang read sama write, kita coba lihat untuk akses write-nya lagi. Nah, di sini sudah untuk officer, untuk employee officer, jadi wewenangnya akses write-nya adalah officer, dia sekarang hanya boleh read sama write terkait dengan modul employee user. Employee. Oke, nah kalau kita coba lihat aja. Kita coba sekarang login sebagai staff IT 01. Ini. Oke. Ups. Ini bukan ini ya. IT 01 nggak salah.
Salah juga. Oke, kita coba saja balik lagi. Saya lupa passwordnya apa. Kalau ini sebagai admin, kita coba reset aja passwordnya. Atau mungkin di sini. Oke, ini manage user. Staff IT 01. Oh, example.com. Maaf, saya lupa. Ini loginnya, itu example.com. Oke, kita coba aja logout. IT 01 itu dia keluar sekarang. Oke, sekarang sudah login sebagai staff IT 01. Kita coba lihat employee keluar di sini. Berarti dia berhak untuk mengakses employee. Karena tadi kan diberikan office sebagai officer kan. Nah, kemudian misalnya saya ngeklik di sini misalnya. Director IT. Nah, di sini saya berhak untuk melakukan editing. Nah, di sini saya bisa. Misalnya Dwi Giovanni ingin agar ada gelarnya. Oke, berarti Dr. Dwi Giovanni dan kemudian STMT seperti ini. Dan kemudian bisa di-save. Nah, berarti si staff IT 01 ini dia berhak untuk melakukan writing. Tadi kan sudah kita allow kan, oke, update atau write boleh. Makanya sekarang dia bisa mengupdate field-field atau atribut-atribut yang ada di employee. Tapi yang dia nggak berhak adalah membuat employee baru. Nah, harusnya kalau dia diberikan kewenangan untuk bikin employee baru, di sini ada create. Tapi di sini nggak ada. Kita coba sekarang masuk sebagai yang Pradipta. Jadi hapus DevOps yang sampel.com, password. Sekarang kita coba lihat di employee. Oh, Berita Kurniawan dia, coba kita lihat ya. Dia soalnya sini nggak keluar juga. Tapi kalau misalnya kita coba yang administrator, jadi aja dulu seperti apa sebenarnya tampilan kalau dia berhak untuk create baru. Employee. Oh ya, administrator, Perdita itu masuk ke dalam officer juga. Makanya di sini jadi nggak ada semua. Oke, kita coba aja sekarang kembalikan lagi. Maaf. Berarti ke user. Tadi ada apa? Ada warning bahwa apa yang Anda ubah di sini dia akan mempengaruhi semua user lainnya. Nah, di sini meskipun dia administrator, dia masuk ke dalam kategori yang apa namanya? Officer juga. Seperti di sini. Soalnya di sini kalau teman-teman lihat nggak ada employees,
administrator. Coba kita lihat employee officer, employee administrator. Nah, ini dia, tapi dia hanya untuk yang planning. Employee officer. Kita coba lihat aja administrator misalnya. Nah, ini ada tulisannya. Please note that modification will be applied for all user of the specified group. Ini. Dan yang masuk sebagai administrator adalah Pradipta dan administrator. Dan akses right-nya dia hanya untuk plan wizard. Oke, kita coba aja. Tadi untuk yang employee dan officer. Di atas ya. Jadi Pradipta dan administrator itu juga termasuk sebagai officer. Makanya begitu kita ngubah yang officer, administrator dan Pradipta itu juga keubah. Dia jadi nggak bisa create juga. Meskipun dia statusnya adalah administrator. Kenapa? Soalnya kalau administrator, dia hanya menambahkan fitur untuk bisa planning. Contoh misalnya seperti ini. Kita coba lihat employee. Kemudian kita masuk ke Dr. Dwi Kuifani. Nah, di sini ada planning. Dan ini yang diberikan kewenangan hanya untuk employee administrator. Employee office ini nggak ada. Coba kita tunjukkan lagi. Masuk ke IT 01. Kemudian ini sudah sebagai staff ya, saya klik Dr. Dwi Giovanni. Maka di sini hanya muncul adalah edit saja, tidak ada launch plan-nya. Kenapa? Soalnya staff 01, staff IT 01, dia hanya memiliki kewenangan untuk read sama write karena dia sebagai officer. Sementara kalau dia sebagai admin, maka dia akan muncul menu tambahan di sini yaitu launch plan. Oke. Nah, itu bedanya bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi roles and responsibility di Odoo, yaitu dengan menerapkan metode CRUD tadi. Siapa yang boleh create, siapa yang boleh write, siapa yang boleh delete, dan siapa yang boleh read. Kita coba lagi masuk ke admin. Setting dan ke user. Dan kita coba lihat untuk start 01. Kemudian di sini ada 6 grup. Kita coba masuk ke access right-nya. Ya. Nah, tadi kita coba lihat ada employee officer, ada employee administrator. Kita coba. Kita sorting berdasarkan ini, cari yang employee. Oh, dari di bawah deh.
ya, employee, internal user, dia nggak boleh baca, dia nggak boleh write, jadi dia nggak punya. Jadi pada saat kalau user biasa, internal user, pada saat klik di sini dia nggak akan muncul employee-nya, karena dia nggak boleh baca. Kemudian saya coba cari yang ini, job position, tapi tetap di employee juga, employee officer, employee officer, employee officer, tapi ini untuk yang kategorinya. Kemudian employee officer di sini untuk resource-nya. Dan ini masih belum selesai, masih ada 30 lagi. Ini ada employee officer. Dan dia untuk yang plan-nya. Nah, tadi kita ingin mencari agar employee officer itu bisa create dan juga bisa delete. Kita coba lihat, itu bukan di sini, di depannya. Ah, ini dia. Jadi dia, oke, kita coba update aja sekarang. Sekarang kita perkenalkan untuk edit, kita perkenalkan untuk create. Dan di sini adalah modelnya untuk yang employee. Ya, sekarang kita coba login lagi sebagai ID 01. Employee dan employee. Oh, udah keluar create sekarang. Jadi sekarang kita sudah bisa memberikan kewenangan create kepada staff IT 01. Oke. Nah, untuk penjelasan terkait dengan bagaimana caranya Odoo menerapkan keamanan informasi untuk roles dan responsibility adalah seperti ini, yaitu dengan menggunakan CRUD. Nah, mungkin untuk yang rekaman week 12 cukup sekian dulu. Nanti akan saya buatkan rekaman yang berikutnya untuk yang bagaimana caranya menerapkan, bisa nggak sih dibawa menjadi RACI, jadi nggak perlu CRUD, tapi ada semacam approval-nya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita coba di bagian ketiga ini. Oke. Nah, untuk yang rekaman ini, baik week 12 sampai week 13, itu tidak ada tugas kehadiran. Jadi teman-teman bisa menyaksikan ini dan mencoba sendiri seperti apa membangun aplikasi Odoo untuk bisa menerapkan roles dan responsibility. Jadi yang diharapkan dari mata kuliah ini, khususnya untuk yang bagian saya, itu adalah bagaimana caranya kita mengamankan informasi, tapi di layer manajemennya, yaitu dengan menggunakan roles dan responsibility. Oke, baik, itu saja dari saya untuk pertemuan 12 ini. Terima kasih dan selamat pagi semuanya.